Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktavianto dari kelas RI 4A1 dengan NIM 225036110SV21520. Pada video laporan praktikum IoT ini, terdapat dua buah lab video. Lab pertama berisi tentang pengendalian LED yang terhubung Node MCU menggunakan ThingSpeak. Sedangkan lab kedua berisi tentang monitoring sensor DHT yang terhubung Node MCU menggunakan ThingSpeak. Berikut video lab pertama. Pada lab pertama, yaitu pengendalian LED yang terhubung Node MCU menggunakan ThingSpeak, pada program dapat dianalisis bahwa program memanggil library ThingSpeak.h untuk berkomunikasi antara Node MCU dan ThingSpeak, serta library ESP8266 agar Node MCU terhubung ke internet. Ini dikarenakan ThingSpeak berbasis online, sehingga diperlukan internet untuk Node MCU agar dapat saling bertukar data. Selanjutnya, program akan menginisialisasi variabel yang diperlukan, yaitu nomor channel ThingSpeak yang akan digunakan, SSID dan password untuk koneksi Wi-Fi, serta variabel LED dan LED2 untuk menyimpan status LED di ThingSpeak. Kemudian, Wi-Fi client digunakan untuk membuat klien agar terkoneksi web server ThingSpeak, serta ESP8266 web server digunakan untuk membuat web server dengan port 80. Pada bagian void setup, pin D5 atau LED1 dan pin D7 atau LED3 diatur sebagai output dan dikonfigurasi untuk memastikan status awalnya mati. Komunikasi serial LED dimulai dengan baud rate 9600. Selanjutnya, koneksi Wi-Fi dilakukan menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Koneksi Wi-Fi diberikan waktu 500 atau setengah detik. Jika koneksi Wi-Fi berhasil, maka IP akan ditampilkan oleh serial print dan server ThingSpeak dimulai untuk pengendalian LED. Pada bagian void loop, terdapat dua buah percabangan untuk dua buah field, yaitu field 1 dan field 2 di channel ThingSpeak. Kedua percabangan memiliki nilai yang sama, di mana ketika nilai LED sama dengan 1, maka LED akan hidup. Sedangkan ketika nilai LED sama dengan 0, maka LED akan mati. Setiap hasil yang didapatkan akan dikirimkan web server ke Node MCU, dan selanjutnya akan dikomunikasikan ke LED sesuai perintah web server ThingSpeak. Selanjutnya, void handle on connect akan menangani permintaan HTTP yang diterima dari klien dan memberikan respon yang sesuai. Send HTML di sini akan menghasilkan string HTML yang akan ditampilkan di browser ketika klien mengakses web server yang dijalankan oleh ESP8266. String ini berisi tombol-tombol yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dua buah LED yang terhubung ke pin D5 dan D7 dari Node MCU ESP8266 dengan mengirimkan permintaan HTTP ke ThingSpeak. Setelah analisis program selesai, kita dapat melakukan upload untuk memulai menjalankan pengendalian LED menggunakan ThingSpeak. Hasil upload menunjukkan bahwa Node MCU telah mendapatkan IP web server yang digunakan untuk terhubung ke ThingSpeak, yaitu 192.168.231.15. Buka IP tersebut di browser untuk memulai pengendalian. Berikut adalah laman IP web server yang kita dapatkan setelah upload program tadi. Pada bagian kanan terdapat pengaturan LED yang telah kita atur sebelumnya di ThingSpeak, yang berupa field 1 untuk LED 1 dan field 2 untuk LED 2. Saat LED 1 menyala, prosesnya adalah ketika tombol on untuk LED 1 diklik di interface web ThingSpeak, web server akan mengirimkan permintaan HTTP ke ThingSpeak API untuk memperbarui nilai field 1 menjadi 1. Node MCU ESP8266 akan memantau perubahan nilai field 1 di ThingSpeak dan mengaktifkan LED yang terhubung ke pin D5 ketika nilai yang diterima adalah 1. Tetapi, jika nilai yang diterima lebih dari 0, misalnya 17, Node MCU akan tetap menganggapnya sebagai sinyal untuk menyalakan LED, karena kondisi yang diperiksa adalah apakah nilai tersebut bukan 0 atau mati. Saat kedua LED menyala, prosesnya juga sama dengan proses menyala LED 1 tadi. Karena LED 1 telah menyala sebelumnya,
Maka proses untuk LED 2 yaitu ketika tombol on diklik, maka web server akan mengirimkan permintaan HTTP ke ThingSpeak API. Node MCU akan memantau perubahan nilai field 1 di ThingSpeak dan mengaktifkan LED yang terhubung ke pin D7 ketika nilai yang diterima adalah 1. Tetapi jika nilai yang diterima lebih dari 0, misalnya 18, Node MCU akan tetap menganggapnya sebagai sinyal untuk menyalakan LED, karena kondisi yang diperiksa adalah apakah nilai tersebut bukan 0 atau mati. Lab 2 berisi tentang proses monitoring suhu dan temperatur sensor DHT yang terhubung Node MCU menggunakan ThingSpeak. Sebelum melakukan analisis program, saya akan menjelaskan rangkaian dan wiring DHT sensor dengan Node MCU terlebih dahulu. Dalam rangkaian tersebut dapat dilihat bahwa DHT sensor telah terhubung dengan Node MCU dan kondisi switch-nya sudah on atau hidup. Kabel jumper juga telah terhubung pada pin DHT dan pin D2 Node MCU. Ini menandakan bahwa DHT sensor dan Node MCU saling berkomunikasi melalui pin D2 ini. Setelah melakukan analisis rangkaian dan wiring, kita dapat beralih ke analisis program. Program ini dimulai dengan memanggil library dht.h untuk membaca sensor DHT dan library ESP8266 untuk mengatur koneksi Wi-Fi. Selanjutnya, variabel-variabel seperti API key, SSID, password, dan server diinisialisasi untuk digunakan dalam koneksi ke server, ThingSpeak, dan jaringan Wi-Fi. Pin sensor D2 diatur untuk komunikasi DHT dengan Node MCU, dan objek DHT dideklarasikan untuk mengakses sensor tersebut. Pada bagian void setup, terdapat beberapa inisialisasi seperti inisialisasi sensor DHT dengan baud rate 9600 dan delay 10. Selanjutnya, proses koneksi Node MCU ke Wi-Fi menggunakan ESP8266 dimulai. Saat proses koneksi, apabila Node MCU telah menemukan kecocokan antara SSID dan password yang dimasukkan dengan yang ditemukan, Node MCU akan menampilkan SSID dan password tersebut. Proses ini memiliki delay 500 atau setengah detik. Jika Node MCU telah terkoneksi Wi-Fi, maka akan ditampilkan pesan Wi-Fi connected. Setelah koneksi terbentuk, pada bagian void loop, program akan membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT menggunakan fungsi read humidity dan read temperature. Data tersebut kemudian dicek untuk memastikan validitasnya menggunakan fungsi isNaN. Jika data tersebut valid, maka akan dikirimkan ke server ThingSpeak melalui protokol HTTP POST. Proses ini dilakukan dengan mengonfigurasi string POST STR dengan menyertakan API key dan data yang akan dikirimkan. Setelah data terkirim, koneksi ke server ditutup dan program akan menunggu sebelum melakukan pembaruan data berikutnya yang akan dikirimkan ke server ThingSpeak juga. Setelah dilakukan analisis wiring rangkaian dan program, kita dapat melakukan upload untuk memulai pemantauan sensor DHT dengan Node MCU menggunakan ThingSpeak. Setelah upload selesai, dapat dilihat bahwa setiap hasil suhu dan kelembapan berhasil dicek validitasnya. Data tersebut akan otomatis dikirimkan ke server ThingSpeak menggunakan HTTP POST. Pada bagian kanan yaitu pada server ThingSpeak, dapat dilihat bahwa kita telah mengatur berbagai monitoring seperti field 1 dan field 2 untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan setiap kali berubah menggunakan diagram garis. Selanjutnya terdapat pemantauan suhu Celsius secara real-time menggunakan numeric display dan pemantauan kelembapan menggunakan GAUP. Dapat dilihat di serial monitor, setiap suhu dan kelembapan berhasil didapatkan, maka keempat alat monitoring di server ThingSpeak akan otomatis berubah sesuai data yang didapatkan. Waktu berubah ini memiliki delay 1000 atau 1 detik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.